Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Channel yang membahas seputar film terbaru dan kumpulan-kumpulan rekomendasi film terpopuler. Masih bersama gua, host kesayangan kalian, Ri, di segmen 5 film hari ini. Sebelum kalian menonton video ini, seperti biasa nggak bosan-bosannya mengingatkan, ayo subscribe channel ini biar terus berkembang dan sekalian bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi seputar film terbaru dari Next Cinema. Di 5 film pertama kali ini dibuka dengan film teka-teki di dalam dinding labirin yang mengerikan di tahun 2014. Film The Maze Runner bercerita tentang seorang remaja berumur 16 tahun bernama Thomas. Ia terbangun dalam sebuah elevator tua yang disebut dengan The Box. Ketika si Thomas ini sampai di permukaan, ia disambut oleh banyak anak-anak di sebuah padang rumput yang diberi nama The Glade. Lalu di sisi-sisi The Glade ini dikelilingi oleh suatu dinding berwarna abu-abu. Singkat cerita, tujuan dari si Thomas dan anak-anak yang ada di dalam The Glade ini harus melewati dinding-dinding The Glade. Yang mana di dalam labirin ini banyak monster-monster dan juga setiap beberapa jamnya labirin yang ada di dalam dinding ini berubah-ubah, yang membuat Thomas and Friend ini susah buat melewatinya. Film ini rekomen buat kalian yang suka dengan sebuah tantangan yang dimana membuat adrenalin kalian terpicu untuk terus menontonnya. Dengan rasa penasaran dan teka-teki yang dibuat sangat sulit, menurut gua seru untuk kalian tonton bareng dengan teman, pacar, ataupun keluarga kalian. Karena di sepanjang film ini minim sekali dengan scan joroknya. Film The Maze Runner ini merupakan sequel pertama dari trilogi Maze Runner yang diangkat dari novel fiksi karya James Dashner. Dibintangi oleh Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Amel Amin, Thomas Brody Sangster, Ki Hong Lee, Will Poulter, and Patricia Clarkson. Film action thriller fiksi ilmiah ini dibuat di bawah arahan Wes Ball dan diproduksi oleh 20th Century Fox. Film The Maze Runner ini tayang perdana pada 17 September 2014. Metacritic memberikan skor sebesar 57 berdasarkan 34 kritik yang review yang mengkritik film ini. Dan user score atau skor yang berdasarkan ditonton oleh para penonton sebesar 6,8. Very good untuk film yang minim lokasi seperti ini. Bayangkan jika kalian bisa memilih golongan atau faksi dan bisa berpetualang bersama mereka. Dalam dunia di dalam film Divergent ini, dibagi atas faksi-faksi yang berdasarkan sifat dari mereka masing-masing. Dan biasanya, golongannya pun sudah ditentukan oleh keturunannya masing-masing. Faksi atau golongan ini dibagi menjadi 5. Dauntless, faksi yang berpikir tentang keberanian. Erudite, faksi yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Abnegation, faksi yang selalu mengabdikan dirinya untuk orang lain. Amity, faksi yang selalu cinta perdamaian. Dan satu lagi adalah Candor, faksi yang selalu mengatakan yang dia katakan benar. Sebenarnya bukan hanya ada 5 itu saja. Ada satu golongan yang merupakan kondisi di mana seseorang tidak memiliki kecocokan dengan satu faksi saja, yaitu Divergent. Pemeran utama di film Divergent ini yang bernama Beatrice Prior. Dia sudah menyadari kalau dirinya itu Divergent, dan dia tidak akan cocok dimanapun. Lalu rencana apa yang harus dilakukan si Trish ini? Agar ia bisa masuk ke dalam salah satu faksi. Dan kenapa juga ia harus dikejar oleh para pembunuh? Film ini sangat bagus untuk ditonton buat kalian yang suka film survival berkelompok atau bekerja sama demi menuntaskan suatu masalah. Film Divergent diproduksi oleh rumah produksi Major Motion Picture pada tahun 2014. Diadaptasi dari novel yang memiliki 4 series, yaitu Divergent, Insurgent, Allegation, and For a Divergent. Sejauh ini yang baru dibuatkan versi filmnya itu adalah Divergent, Insurgent, and Allegation Part 1. Film Divergent tayang perdana pada 20 Maret 2014. Metacritic memberikan skor sebesar 48 berdasarkan 38 kritik review yang mengkritik film ini. Dan user score atau skor yang berdasarkan ditonton oleh para penonton sebesar 6,0. Aduh, seharusnya agak sedikit lebih besar ya skornya. Silahkan berikan skor kalian untuk film yang menurut gua sangat epic di kolom komentar di bawah ini ya.
Remaja berkekuatan super yang sedang diburu. Menurut kalian, melarikan diri atau melawan? Film I Am Number 4 ini bercerita tentang 9 bayi dari planet lain yang terdampar di bumi. 9 bayi ini dilindungi oleh seorang pengawal, karena 9 bayi ini spesial dan mempunyai kekuatan super. Bayi-bayi ini hanya bisa dibunuh secara berurutan oleh sang pemburu. Dikala bayi bernomor 4 ini sudah besar, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 telah mati. Dan kini giliran nomor 4 yang sedang diburu oleh sang pemburu. Si nomor 4 ini bernama John Smith. Film fiksi yang mempunyai kekuatan super ini sangat bagus untuk ditonton dengan pacar kalian. Karena kekentalan dari scan action dan petualangannya akan dibalut oleh suasana romansa seperti di film Twilight. Film ini disutradarai oleh DJ Caruso dan diproduseri oleh Michael Bay. Naskah film ini ditulis oleh Alfred Krauss, Miles Millar, dan Martin Nelson berdasarkan novel I Am Number 4 karya Peter Klore. Film I Am Number 4 tayang perdana pada 18 Februari 2011. Metacritic memberikan skor sebesar 36 berdasarkan 30 kritik review yang mengkritik film ini, dan user score atau skor yang berdasarkan ditonton oleh para penonton sebesar 6.0. Alien versus manusia. Menurut kalian, mana yang akan berkuasa? Jangan salah kaprah ya sama judul film yang di dalamnya judulnya ada nama game. Ender's Game bercerita tentang serangan spesies alien yang datang dari masa depan, disebut Formix. Alien-alien atau Formix ini datang untuk menyerang bumi dan nyaris memusnahkan umat manusia. Serangan dahsyat yang hampir memusnahkan umat manusia yang dilancarkan oleh Formix ini bisa dihentikan oleh Major Rackham dari International Fleet Commander. Bertahun-tahun setelah kejadian tersebut, manusia melatih anak-anak kecil yang dianggap berbakat untuk menjadi Major. Dia akan berperang jika alien itu menyerang kembali. Salah satu anak muda yang terpilih adalah Andrew Ender Wiggin. Seorang anak pemalu namun memiliki kemampuan menyusun strategi yang sangat memukau. Film bertemakan masa depan ini sangat cocok bagi kalian yang suka film dengan peralatan atau teknologi canggih, di mana kita masih penasaran bagaimana di dunia masa depan itu. Film Ender's Game adalah sebuah film action fiksi ilmiah yang ceritanya diangkat dari novel dengan nama yang sama, karya Orson Scott Card, serta ditulis dan disutradari oleh sutradara kenamaan yaitu Gavin Hood. Film ini tayang perdana pada 6 November 2013. Metacritic memberikan skor sebesar 51 berdasarkan 39 kritik review yang mengkritik film ini. Dan user score atau skor berdasarkan ditonton oleh para penonton sebesar 6,6. Lumayan besar juga ya untuk film yang mengusung tema masa depan yang satu ini. Survival dengan mengandalkan kekuatan, kecerdikan, dan keganasan. Itu adalah rangkuman setelah gue nonton film yang sangat terbaik ini menurut gue. Film ini berkisah tentang kompetisi hidup dan mati yang bernama The Hunger Games. Kompetisi ini diikuti 12 distrik dari sebuah negara yang bernama Panem. Panem ini sendiri merupakan sebuah negara di mana dulunya Amerika Utara itu pernah berada di bumi. Dan setelah banyak bencana besar yang melanda bumi, negara ini menjadi satu-satunya wilayah yang selamat. The Hunger Games diikuti oleh 24 peserta dari 12 distrik yang akan dibawa ke ibu kota Capitol, di mana 24 peserta ini akan ditandingkan. Di arena tersebut, mereka harus saling membunuh. Kompetisi hidup dan mati ini bertujuan untuk merekatkan hubungan antara distrik sekaligus memperingati kepada mereka yang terbunuh akibat pemberontakan yang ada di dalam distrik tersebut. Di dalam distrik 12, peserta yang terpilih untuk mengikuti kompetisi The Hunger Games adalah Primrose Everdeen dan Peeta Mellark. Karena tidak mau melihat adiknya mengikuti kompetisi brutal tersebut, Katniss Everdeen menawarkan diri sebagai relawan menggantikan adiknya. Akhirnya Katniss dan Peeta dibawa ke Capitol untuk mewakili distrik 12 di kompetisi The Hunger Games. Film The Hunger Games ini mengingatkan kalian akan indahnya hidup bebas. Tidak ada yang melarang ini dan tidak ada yang mengekang kehendak kalian. Selain dari action dan drama di sepanjang jalan cerita dari film ini,
Para penonton akan disuguhkan dengan sebuah pilihan antara hidup dengan sengsara atau mati dengan bebas. The Hunger Games adalah film action adventure survival yang kisahnya diangkat dari novel yang judulnya sama, karangan Suzanne Collins. Film ini diproduksi oleh Nina Jacobson dan John Killick dengan skenario ditulis oleh Ross Collins and Billy Ray. Film The Hunger Games tayang pada 22 Maret 2012. Metacritic memberikan skor sebesar 68 berdasarkan 49 kritik review yang mengkritik film ini. Dan user score atau skor yang berdasarkan ditonton oleh para penonton sebesar 7,0. Skor yang gua rasa pas untuk film yang satu ini. Oke, segitu saja 5 film petualangan survival fiksi yang penuh action versi dari Next Cinema ini. Jangan lupa komen tentang film yang paling seru bagi kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian gak suka. Lalu share video ini ke sosmed or whatever. Saya Ray, sekian dan terima kasih.